Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Short dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Pak RT, monggo bengi wis debat final capres sama pres nggih, Pak. Kali aku nonton sing wingi-wingi jagoanku koma ta boleh. Pak RT jago paslon sing pundi to? Jelas paslon nomor urut 1 to, wis jelas kualitasnya. Kula kok seneng sing nomor kalih nggih, Pak. Pas debat jawabane saset-saset jan giandos boleh, Pak. Yuk, gorengan Jara. Sik yuk, gorengannya rong matang dilungkas. Kebetulan Pak RT kalih Deka. Pak RT kula lajeng tanglet angsal apa mboten nggih? Kula nggih hasil tanglet Pak RT. Lho ibu-ibu, cici-cici, arep tutakon apa to? Jadi ngeten lho Pak, dinten coblosan iki sami kalih jadwale kula sak keluarga biasa Pak. Juli ngupreske pikiran. Lah nek coblosan niku diwakilke angsal apa mboten nggih? Lho, ya mboten asal to, Bu. Ilmu asal pemilu sing munine langsung. Iku berarti mboten saged diwakilke sapa-sapa. Ilinge diundur yen. Oh alah, nggih Pak, suwun. Nggih, Bu. Lah yu Falci arep tak kenapa? Ini lho Pak, anakku ki wis 15 tahun, tapi jarene mau milih presiden. Amarga raine cek ketok nongko, dia nek diusir petugas TPS. Lah kula becike ngomong pripun nggih Pak teng anake kula. Lho, iki padha wae. Weruh asas pemilu sing munine umum. Omongo karo anakmu, pemilu kuwi umum kanggo wong sing wis 12 tahun. Dadi ora usah khawatir. Nah iya, Bu. Ora usah khawatir. Toh petugasnya mesti berpengalaman. Tur yo duwe jatane sing nyoblos.
Jadi meh anakmu baby face kok opo oyo petugasnya tetep perlu nek umure wis manut aturan. Alah, nggih, suwun. Monggo Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pemadam. Alah, aku tolong Ayu. Aku tolong Ayu. Aku tak main siji ya. Aku yo enak gitu. Enak toh. Ayo. Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu, mengko bengi nek diadake acara nobar capres cawapres. Kepiye kan wong kene padha hobi to? Wah, masuk di setuju aku. Aku ya setuju, Pak. Dek dadi info kene grup RT 5. Siap-siap. Wah, wis rame yo ketoke. Iya, warga kene kan emang udah seneng debat, apa meneh iki debat final. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah menang, wis apa debatnya? Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya saya dapat berpartisipasi dalam event besar ini, event Pesta Demokrasi Rakyat, yang dimana perlu diingat bahwa event ini merupakan event terakhir bagi calon presiden dan wakil presiden untuk saling beradu argumen dan menyelesaikan masalah kita semua. Ya, langsung saja inilah debat kelima calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Debat kali ini mengambil tema perekonomian, yang dimana perekonomian merupakan sesuatu yang menyangkut hajat kita semua, menyangkut kemakmuran kita semua, dan menyangkut kehidupan dari itu. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan. Tonton terus debat calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 langsung di TV-TV kesayangan Anda, di channel TVRI, TV One, dan Net TV. Ya, langsung saja saya panggilkan dengan penuh rasa hormat para calon presiden dan wakil presiden. Mulai dari paslon nomor urut 1, yaitu Profesor Dr. Andes Citra Zahra Permata dan Profesor Dr. Hajah Mesha Antita. Lanjut ke paslon nomor urut 2, yaitu Insinyur Rismanila Pradini dan Insinyur Hajah Meiliana Novitasa. Ya, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama-sama. Ya, kita lanjutkan ke hal yang sangat penting, yaitu pembacaan tata tertib untuk jalannya debat kali ini. Tata tertib ini ditujukan untuk para calon presiden dan wakil presiden dan juga para pendukung. Baik, kita simak bersama-sama. Peraturan untuk para calon presiden dan wakil presiden yaitu 1. Debat terbuka dengan tema ekonomi ini dibantu oleh moderator yang dipilih oleh KPU. Yang kedua, pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat kelima Capres-Cawapres 2024.
Yang ketiga, kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pembicaraan kandidat lain. Yang keempat, waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara. Yang kelima, moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. Yang keenam, kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. Yang ketujuh, kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat maupun para pendukung. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib bagi para pendukung dan mohon untuk disimak. Yang pertama, dilarang melontarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak senonoh. Yang kedua, pendukung hanya diperkenankan tepuk tangan, menyebutkan nama paslon dan slogan paslon. Yang ketiga, salah satu kandidat berbicara, tim pendukung kandidat tidak diperkenankan untuk bereaksi. Yang keempat, dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. Yang kelima, dilarang membawa benda-benda berbahaya. Yang keenam, komite damai bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Yang ketujuh, komite damai berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Yang kedelapan, segala bentuk protes dan keberatan hanya dapat disampaikan melalui komite damai yang dibentuk KPU. Dan yang kesembilan merupakan yang terakhir, yaitu komite damai berhak mengeluarkan pendukung yang melanggar tata tertib. Terima kasih, itu tadi adalah tata tertib yang sudah dibentuk oleh para KPU. Ya, baik para hadirin, setelah kita simak bersama-sama pembacaan tata tertib untuk debat kali ini, selanjutnya akan berjalan sesi pembacaan visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden dan akan dimulai oleh paslon 1. Untuk paslon 1, waktu dan tempat diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada debat kali ini, izinkanlah kami menyampaikan visi misi dari kami. Visi kami yaitu terwujudnya negara Indonesia yang berdaulat, berlandaskan hukum, tertib, mandiri, bebas diskriminasi, dan bermartabat. Lalu, misi kami yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas teknologi di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, memperkuat penerapan sistem hukum yang bebas dari korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, melakukan pembangunan secara merata. Yang kelima, mendorong masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga ketertiban nasional dan internasional. Yang keenam, memperkukuh hukum terutama di bidang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya untuk meminimalisir tindakan diskriminasi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pemerintahan untuk menunjang kemajuan negara Indonesia. Demikianlah visi misi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Sekarang giliran paslon nomor urut 2 untuk membacakan visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada debat kali ini, izinkan kami untuk membacakan visi dan misi kami. Visi kami yaitu terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang makmur, berdaulat, aman dan damai, serta berkepribadian luhur. Misi kami 1. Meningkatkan kualitas perekonomian nasional untuk menunjang kemakmuran rakyat Indonesia. 2. Menerapkan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mendukung terciptanya negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 3. Mendorong kemajuan kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Membangun sistem pertahanan dan keamanan yang bersinergi, kuat dan cekatan sehingga dapat menciptakan rasa aman, damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Melakukan pemerataan pembangunan nasional. Demikian visi dan misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di segmen selanjutnya, kita akan melihat para calon presiden dan wakil presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis. Bisa dilihat, soal masih tersegel dan belum ada kerusakan sedikitpun. Ya, saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari amplop B. Tema perekonomian. Bisa disimak baik-baik para calon presiden dan wakil presiden. Bila penting, bisa dicatat. Partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Indeks ketimpangan gender lokal 2017 yang dirilis oleh World Economic Forum atau WEF menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia sebesar 51%, jauh lebih rendah dibanding partisipasi kerja laki-laki sebesar 84%. Di samping itu, diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan masih sering terjadi. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan konkret yang dapat untuk menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi agar perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan di dunia kerja bukan hanya sekedar wacana? Kami persilahkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dari. Kami persilahkan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara kita sangat penting, sangat vital, dan sebetulnya sudah sangat menonjol. Kita pernah memiliki presiden perempuan, dan sekarang dalam kampanye pemilihan umum ini peranan kaum emak-emak sangat besar. Jadi, dengan demikian, dengan peranan mereka yang begitu besar, pasti kebijakan-kebijakan undang-undang akan benar-benar mencerminkan kepentingan mereka. Pasti itu. Jadi, mau tidak mau karena mereka sangat menentukan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Sepertiga dari ekonomi keluarga ditopang oleh kegiatan perempuan yang memulai usaha, baik di rumah maupun juga usaha-usaha mikro menengah. Perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri ini menginginkan suatu kebijakan yang lebih berpihak agar mereka bisa mendapatkan akses pelatihan, pendampingan, juga akses terhadap permodalan. Kami melihat di gerakan OKE-OCE, program OKE-OCE juga dominasi perempuan, emak-emak luar biasa. Mereka betul-betul menjadi tulang punggung dan kami percaya bahwa entrepreneurship ini bisa didorong lebih baik sebagai penciptaan lapangan kerja. Kami melihat peran perempuan luar biasa. Jika ekonomi keluarga yang ditopang oleh perempuan dapat lebih baik ke depan, kami yakin ketimpangan ini bisa dikurangi secara signifikan. Kami yakin gerakan OKE-OCE bisa memberdayakan perempuan. Kami persilakan pasangan presiden dan wakil presiden menjawab dalam waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Visi misi kami mengharus utamakan kesetaraan gender. Karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar perempuan tidak hanya bisa di bidang ekonomi, politik, tapi juga bisa di bidang pemerintahan. Dalam upaya pemberdayaan ibu-ibu, selain juga ekonomi tingkat tinggi, tetapi kami juga melakukan yaitu kredit UMT, usaha mikro, dan juga bank lokal. Mikro yang berada di pesantren-pesantren, dan saya tahu persis bahwasanya nasabahnya 100% perempuan. Dan ini adalah salah satu upaya pemberdayaan, bahkan sudah beribu-ribu ibu-ibu merasa tertolong, dan bahkan mereka merasa bangga. Tidak hanya cita-cita, oleh karena itu upaya ini akan terus kami kembangkan. Dan untuk di desa-desa kami akan menciptakan dewi-dewi dan dedi-dedi. Dewi itu desa wisata dan dedi itu desa digital. Ya, tadi ada dewi dan dedi. Saya ingin menambahi sedikit mengenai program ekonomi perempuan. Kita memiliki program yang namanya MEKAR. Dari PNM sudah 4 tahun ini dan nasabahnya sudah mencapai 4,2 juta. Tahun ini kita targetkan lebih dari 10 juta. Itu adalah pedagang asahan dan pedagang-pedagang lainnya. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi dalam waktu 1,5 menit.
Kuncinya adalah pemberdayaan. Saya pernah waktu itu tugas di DKI bersama juga dengan PNM dan juga Mekar. Dan kami juga melihat perempuan-perempuan hebat itu bisa menjadi tulang punggung keluarga. Namun yang mereka keluhkan adalah tentunya minimnya akses terhadap pasar. Bagaimana cara kita memberikan program yang berkesinambungan? Kami menyebutnya Risma Mary. Menyebutnya 7 langkah pas. Pertama adalah mendaftarkan para perempuan mandiri yang akan menjadi tulang punggung keluarga kedua. Kita akan memberikan pelatihan berjenjang. Kita ingin mereka bisa memiliki basis knowledge. Kita setelah itu ikat dengan pendampingan. Karena 80% dari kegagalan perempuan yang terjun ke bisnis adalah tidak memiliki mentor. Setelah itu kita bantu perizinan. Banyak sekali usaha-usaha di Mekar ini susah mendapatkan perizinan karena di perumahan itu sulit atau tidak bisa mendapatkan perizinan. Kita bantu perizinannya dengan gerakan OKE-OCE. Setelah itu pemasaran atau packaging, dan yang terakhir kita bantu administrasi keuangan agar mereka melek terhadap bagaimana menghitung cash flow, periode, and loss, dan sebagainya. Dan yang terakhir lagi adalah akses permodalan. Karena perempuan hebat atau mandiri ini luar biasa. Kalau 99,99% uangnya balik. Kini giliran pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan waktu 1,5 menit. Jadi, saya teruskan tadi, untuk program Mekar itu adalah pinjaman bagi ibu-ibu yang berdagang asongan, bakso, mie ayam, kemudian usaha-usaha rumah tangga yang kita berikan hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta. Apabila lebih dari 10 juta, akan kita larikan ke KUR yang harganya 7%, dan ini didampingi, ada pendampingan yang sudah berjalan selama 4 tahun. Sudah 4,2 juta nasabah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan UMY yang sudah kita jalankan selama 1,5 tahun dan sudah 1,1 juta nasabah. Ini untuk ultra makro lebih kecil lagi. Apabila jalan ini kita koreksi dan sudah benar akan kita besarkan sebesar-besarnya sehingga wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia produktif dan juga bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga. Bank Wakaf Mikro yang kita dirikan di pondok-pondok pesantren juga sama, hampir 90% nasabahnya adalah wanita di lingkungan pondok pesantren yang memiliki usaha-usaha mikro. Usaha-usaha kecil yang diberikan pinjaman ada yang 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, maupun 3 juta. Ini sudah kita kerjakan hampir 2 tahun. Oleh karena itu, kami meyakini insya Allah program-program 3 tadi akan bisa memberikan kemandirian pada ekonomi keluarga. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari amplop D. Bisa disimak baik-baik. Investasi pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak masih berpeluang ditingkatkan, mengingat tax rasio Indonesia yang baru mencapai 10,3%. Sementara investasi yang berasal dari dana masyarakat seperti zakat dan wakaf juga berpeluang ditingkatkan, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan? Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Ibu lakukan dalam 5 tahun ke depan untuk mendorong peningkatan tax rasio sekaligus peningkatan penerimaan zakat dan wakaf? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari amplop D. Bisa disimak baik-baik. Investasi pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak masih berpeluang ditingkatkan, mengingat tax rasio Indonesia yang baru mencapai 10,3%. Sementara investasi yang berasal dari dana masyarakat seperti zakat dan wakaf juga berpeluang ditingkatkan, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan? Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Ibu lakukan dalam 5 tahun ke depan untuk mendorong peningkatan tax rasio sekaligus peningkatan penerimaan zakat dan wakaf?
Kali ini pasangan nomor urut 2 diperkenankan untuk menjawab dalam waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Masalah negara ini sangat krusial. KPK sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima 4.000 triliun setiap tahun. Tetapi hanya 2.000 triliun, berarti 2.000 triliun kebocorannya. Kalau saya hanya mengatakan 1.000 triliun kebocorannya, ternyata KPK mengatakan lebih dalam tahun 1997 waktu Orde Baru Indonesia sempat tax ratio-nya 16%. Sekarang merosot menjadi 10%. Berarti kita kehilangan kurang lebih 60 miliar dolar setiap tahun. Apa langkah konkret kami? Tentunya Malaysia dan Thailand tax ratio-nya sudah 19%. Tentunya mereka melaksanakan program informasi teknologi dengan menggunakan komputerisasi sehingga semua transparan dan demikian cepat bisa naik sampai 19%. Saya yakin dengan program informatika penggunaan teknologi transparansi kita bisa belajar dan contoh negara lain kita pun kembali ke 16% bahkan 19%. Kami akan mengusahakan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan langsung lapor kepada Presiden untuk meningkatkan compliance atau tingkat kepatuhan pajak dan memastikan tax ratio itu akan meningkat. Untuk zakat, kami dulu di Jakarta memulai mal sadar. Zakat kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital ekonomi ini akan mampu untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat kita. Ya, maaf Bu, waktunya sudah habis. Sekarang giliran pasangan nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Kalau ingin menaikkan tax ratio, seperti yang pernah Ibu Risma sampaikan dalam 1 tahun, akan menaikkan tax ratio dari 10, menjadi 10%. Kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu, artinya akan ada kurang lebih 5% dari GDP kita 15 triliun rupiah. 5% artinya 750 triliun yang itu akan ditarik menjadi pajak. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock ekonomi. Oleh sebab itu, yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan tax ratio secara gradual dengan membangun sebuah tax base yang sebanyak-banyaknya, dan itu tidak kita lakukan sejak kita melakukan tax amnesty. Tax amnesty adalah deklarasi 4.800 triliun dan kita mendapatkan income dari sana 114 triliun. Kita ingin agar tax base kita semakin besar sehingga income negara juga akan semakin banyak. Tetapi kalau langsung seperti yang disampaikan tadi, saya kira ini akan memberikan shock ekonomi karena 250 triliun akan ditarik sebagai penerima anti pajak. Untuk zakat, saya berikan kepada Ibu Mesya. Baik. Soal zakat dan wakaf ini sebenarnya kita sudah punya lembaganya. Nah, untuk itu, lembaga Basnas dan juga Lazlas dan juga Badan Wakaf Nasional kita. Oleh karena itu, sekarang sedang dilakukan intensifikasi dan kemudian mengumpulkan juga wakaf uang, bukan besarnya wakaf tanah, kuburan, madrasah, masjid, sekarang sudah dikembangkan menjadi wakaf uang. Yuk. Langsung ditanggapi Bu Risma dan Bu Melin, waktunya 1,5 menit. Baik, jadi mungkin Bu Citra salah menangkap. Saya tidak mengatakan naik kembali 16% setiap tahun. Tetapi harus ada usaha real. Salah satu caranya adalah tadi dengan menerapkan program informatika dan sistem yang sangat transparan, itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju, kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindar untuk membayar yang seharusnya dia bayar. Kami akan genjot rasio pajak, salah satunya adalah dengan memotong pajak. Pekerja kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa lebih uang yang ada di kantong masyarakat sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
meningkatkan konsumsi, dan akhirnya insya Allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kami yakin pada waktunya pajak korporasi setelah pajak pribadi bisa kita turunkan, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi untuk siapa? Untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Risma Sandi yakin bersama pemerintah yang kuat kita ciptakan pajak untuk pembangunan masyarakat. Kini giliran pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1,5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Saya itu hanya membaca media Ibu Risma bahwa Ibu akan melakukan lompatan besar dari 11% ke 16%. Sehingga tadi saya sampaikan seperti itu. Menurut saya, di bidang penerimaan pajak ini, kalau kita konsisten melakukan reformasi di bidang pajak, pelayanan pajak, online pajak, itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pembayar pajak untuk datang membayar pajaknya. Karena mereka merasa dilayani dengan baik, dan itu sudah kita lakukan. Sekarang Ibu menyampaikan SPT tahunan itu lewat e-filing itu sudah bisa dari rumah, bisa jam berapapun, dan bisa diterima. Inilah reformasi di bidang perpajakan yang telah kita lakukan. Tetapi memang masih banyak yang perlu kita benahi, yang perlu kita kerjakan dalam hal penerimaan pajak ini. Ibu Meisa, silakan diteruskan. Ya, untuk zakat itu supaya tidak lembaginya hanya menerima zakat, tapi mengambil zakat sesuai dengan perintah agama. Kus bin Amwali, im sodakotin tutohirum ambil. Jadi, bukan menerima zakat, tapi pengambil zakat, jadi cara kerjanya yang dirubah. Begitu juga dengan wakaf, upaya meyakinkan masyarakat. Ibu Risma karo Bu Melin jenjos ki, cocok jadi pilihan. Masaku ki imbang yo, padha-padha berbobote. Bingung aku ki meh milih sing ndi. Ora yo mantep jagoku, Bu Citra karo Bu Citra. Apa meneh reti jawabane sing saset-saset ora ana bingung blas. Pun, kapi iku api, tapi sing paling api ya iku menurut awake dhewe. Ayo disimak meneh debate. Ayo. Set. Para hadirin, sesi menjawab pertanyaan dari panelis telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi di mana para calon presiden dan wakil presiden akan saling melempar pertanyaan dan akan dijawab. Dimulai dari pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktunya 2 menit. Pertanyaan kami singkat, apa yang akan Ibu Risma lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital? Dalam hal ini, maksudnya adalah pengembangan e-sport ke depan. Baik, pertanyaan telah dibacakan. Untuk pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit pula. You and attach your choice. Terima kasih Bu. Ekspor merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang sering dengan pengembangan digital ekonomi dan banyak sekali peminatnya. Mobile Legends salah satunya, dan saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang betul-betul menguasai pasar dunia karena sektor ekonomi kreatif ini, para anak-anak milenial Indonesia ini hebat sekali. Saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia, mereka menanamkan satu optimisme, saya sebutnya sebagai generasi PVT. Mereka positif, optimis, dan produktif. Berarti kami sangat jelas kembali kepada Untipornotion. Kunci pemerintah adalah memfasilitasi, karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang. Dan akhirnya atau ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan sampai Indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini hanya fokus untuk diserbu oleh produk-produk impor, termasuk produk-produk ekspor. Dan kami akan memfasilitasi pemerintah bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja untuk anak muda yang kami luncurkan kemarin. Kita akan membuat satu event-event pelatihan agar kita juga punya juara-juara dunia, tapi jangan sampai ekspor itu bisa mempengaruhi tentunya generasi ke depan. Kita tidak memiliki akhlak mulia karimah.
Oleh karena itu, kami fokus pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda, rumah siap kerja untuk anak-anak muda, mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan ekspor. Silakan pasangan nomor urut 1 bisa menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 2. Waktunya 2 menit dari setelah Anda berbicara. Kita sebagai pemerintah memang harus cepat tanggap dan respon cepat terhadap perubahan-perubahan global yang saat ini terjadi. Barang-barang baru masuk begitu cepatnya setiap hari. Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data Virtual Reality. Kalau di bidang keuangan, Bitcoin, cryptocurrency, ini pun juga sama, tidak ada sebuah profesi yang sekarang ini anak muda senangi menjadi gamers. Oleh sebab itu, pemerintah membangun infrastruktur digital, baik grup band dengan kecepatan tinggi palaparing, 4G, sehingga anak-anak muda kita memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers. Yang kedua, membangun ekosistem yang nyaman bagi mereka berusaha membuat game, dan ini saya kira sebuah peluang yang berat bagi industri game di Indonesia. Kita melihat juga bahwa nilai ekonomi di bidang ini bertumbuh sangat pesat. Catatan yang saya terima di 2017, perputarannya sudah mencapai 11-12 triliun dengan pertumbuhan per tahun 25% sampai 30%. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terlewat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian juga kita melihat anggaran-anggaran iklan sekarang bergeser ke sana dan jumlah yang sangat banyak. Ini juga harus dilihat dan diwaspadai, sehingga kita merespon dengan regulasi-regulasi yang benar. Kemudian juga menjadi pemain ekspor yang profesional itu butuh fosil yang baik, butuh latihan-latihan yang detail, sehingga betul-betul. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 diperkenankan menanggapi kembali dalam waktu 2 menit. Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar, yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tingkatkan produk pertanian, tingkatkan penghasilan bagi petani, lindungi penghasilan dan penghidupan nelayan, tingkatkan kualitas hidup guru, khususnya guru honorer, itu yang saya akan fokuskan. Digital itu bagus, tetapi rakyat kita butuh sesuatu dalam pangan dalam harga terjangkau, kita harus turunkan harga. Rakyat kita susah, kita harus jaga kekayaan Indonesia. Itu yang saya akan fokuskan. Ya, saya teringat cerita dari Siaro Rohmat ini, anak-anak muda milenial. Saya bertemu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Beliau menggunakan teknologi industri pertanian, dan waktu bertugas di DKI, perusahaan milik daerah BUMD membeli beras dari milenial-milenial yang sekarang masuk ke industri pertanian. Saya kagum. Mereka memiliki komitmen. Banyak yang mengatakan bahwa milenial ini ya pasti akan ke kota dan meninggalkan perdesaan. Ternyata banyak sekali milenial seperti Rohman bersama Risma Melin. Kita akan ciptakan Rohman lain, Rohman baru di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mampu, anak-anak muda ini dengan teknologi digital, teknologi yang berkaitan dengan pertanian mekanisasi, mereka bisa meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian kita. Jangan terus kita akhirnya harus dibulang-bulangi dengan harga bahan pabrik mahal. Tapi kita juga pada suatu saat harus bermimpi bahwa kita bisa mengekspor pangan. Sudah saatnya harus jadi kekuatan ekonomi pangan dan kekuatan energi dunia. Terima kasih. Semuanya mohon tetap dalam kontrol. Selanjutnya, giliran pasangan nomor urut 2 untuk melontarkan pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1. Waktunya 2 menit. Bu Citra yang saya hormati, kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat. Namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk sembako murah, untuk prakerja dan lain sebagainya itu sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi digital. Kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing-masing, yaitu eKTP, yang bisa menyelesaikan 3 permasalahan tersebut sekaligus, dan ini sudah dicoba kemarin pada acara oleh ilmuwan ITB. Alhamdulillah berjalan dengan baik.
Tapi pertanyaannya bukan itu, Bu. Pertanyaannya adalah di dalam satu berita bahwa neraca dagang negara Republik Indonesia masih tekor. Ibu mengatakan bodoh banget kita, dan tentunya ini menjadi satu hal yang membuat kami terenyuh bahwa sekarang kita defisit neraca perdagangan minus 8 miliar dolar, dengan RRC kita minus 18 miliar dolar. Kita bangga dengan pengembangan e-commerce, dengan perkembangan teknologi digital dan unicorn yang Ibu sebut, tapi kita dibanjiri produk-produk dari luar negeri. Saya juga terenyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain. Oleh karena itu, pertanyaan saya, strategi Ibu seperti apa untuk mengembalikan neraca perdagangan kita sehingga kita bisa jaya seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi pengekspor bukan hanya pengimpor dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa-apa harus impor. Terima kasih. Baik, waktu habis untuk Ibu Citra dan Ibu Misha diperkenankan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Saya kira data terbaru yang harus saya sampaikan kepada Ibu tahun 2018 memang neraca kita defisit kurang lebih 8 miliar US dollar. Tetapi pada kuartal pertama tahun ini, coba dilihat defisit kita turun 0,67 miliar dolar. Artinya, usaha kita mati-matian untuk menekan defisit neraca perdagangan ini bukan main-main. Apa yang ingin kita lakukan dengan substitusi barang-barang impor harus dikerjakan di Indonesia. Petrochemical ini, industrinya harus ada di Indonesia. Karena terbesar impor kita ada di situ. Kemudian, minyak dan gas kita telah mulai membangun refinery, dan dengan pembangunan ini ke depan, saya yakin bahwa defisit ini akan bisa kita hilangkan. Memang kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri. Oleh sebab itu, ke depan tadi sudah saya sampaikan bahwa industrialisasi menjadi kunci, dan itu harus kita paksa dengan kebijakan. Kita juga sudah melakukan pembatasan, yaitu ekspor produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam harus pakai LC untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing antara kita dengan pembeli-pembeli yang ada di luar, dan kita terapkan dengan cara-cara ini, tetapi memang memerlukan waktu. Percayalah, tidak mungkin balik tangan langsung selesai. Waktu habis, Bu. Silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Tentunya kami melihat bahwa ujungnya itu apa yang dirasakan masyarakat dengan defisit perdagangan yang terus kita hadapi sekarang. Tentunya yang Februari datanya kami memiliki defisit turun karena juga importnya turun. Dan impor turunnya apa adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita, ini justru malah mengkhawatirkan kita. Tapi kita kembali ke poin utama, bahwa kalau kita mengalami defisit neraca perdagangan dan kita buka pintu impor sebesar-besarnya, mestinya harga-harga barang pokok kita itu terjangkau, murah. Mestinya harga energi yang dikeluhkan sekarang oleh ibu-ibu di seluruh Indonesia, bahwa saya selalu tanya, harga listrik turun atau naik? Pasti jawabannya naik. Belanja murah atau mahal? Jawabannya pasti mahal. Nah, ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita. Saya bersama Bu Risma memiliki strategi yang kita sebut sebagai big push strategi atau strategi dorongan besar. Kita kembangkan bagaimana Suase Madangan ini kita dorong proses produksi kita, pupuk dilancarkan, para petani bisa mendapatkan bibit, bisa mendapatkan obat-obatan yang murah, dan stop import saat panen untuk energi. Kita harus bangun biofuel. Kita punya 10 juta hektar lahan rusak, lahan terlantar, kita bangun sehingga apa yang terjadi Ibamia di Tegal mengeluh bahwa biaya bayar listriknya tadi 300 sampai 400 ribu, sekarang sudah di atas 1 juta. Ini yang harus kita selesaikan bersama Risma Melin. Kita akan turunkan harga listrik, kita akan pastikan harga-harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu-kartu baru. Waktu habis, terima kasih. Sekarang giliran pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu habis, terima kasih. Sekarang giliran pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit.
Saya kira seperti tadi disampaikan Ibu bahwa ingin menggunakan biofuel itu sudah kita lakukan dan sudah kita mulai dengan namanya B20 yang sebentar lagi akan dinaikkan lagi menjadi B50 yang akan kita naikkan lagi menjadi 100 sehingga impor minyak kita menjadi berkurang. Cara-cara ini sudah kita mulai, sudah kita lakukan. Tetapi sekali lagi, ini ekonomi makro, bukan ekonomi mikro yang sekali bangun langsung bisa jadi. Tidak bisa juga seperti Ibu sampaikan, ibu ini mengelola ekonomi makro. Agregat produksi itu bukan hanya orang per orang, seperti itu dijadikan patokan. Tidak bisa. Kita harus mengerti bahwa ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi pemerintahan. Sekali lagi, kita harus mengerti, bukan ekonomi mikro yang harus kita bicarakan. Ini ekonomi negara, jadi sangat berbeda sekali. Kita harus mengerti dari sisi supply, dari sisi demand-nya. Secara garis besar, seperti apa harus betul-betul memakai angka-angka yang didasarkan data-data dan survei-survei. Tidak mungkin kita melakukan kebijakan hanya berdasarkan 1 atau 2 orang atau 3 orang yang menyampaikan keluhan kepada Ibu, dan itu sering Ibu sampaikan sebagai contoh terus-menerus. Saya kira dalam mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu. Menurut saya, pengamatan saya tidak bisa seperti itu. 3. Sudah kita saksikan bersama-sama debat Capres-Cawapres Pemilu 2024. Saya Wahyu Bintang selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, debat finale wis bar. Debat final paslonnya apik-apik kabeh. Jadi bingung lah sing ndi. Kanggo kula apik Bu Risma karo Bu Meling ndak? Lah wong luwe apik jagoku Bu Citra karo Bu Gita kok. Pun ibu-ibu. Kabeh wis duwe pilihane dhewe-dhewe. Ya wes, iki debate wes bar. Para warga sedaya nemeh dhewe-dhewe. Hati-hati nggih bapak-bapak lan ibu-ibu. Lan aja lali besok ana kampanye capres cawapres ning desa awake dhewe paslon nomor urut 2. Oh, nggih to Pak RT. Lah capres paslon nomor tunggal ning pundi? Anu yo capres nomor 1 kampanye ning sebelah desane dhewe. Oh alah iya delok rono ben iso ndelok Bu Citra kalih Bu Gita. Sopo sing meh melu ayo? Aku yo Amir ya. Aku isisan yuk tak numpak-numpak dhewe lah. Oke, siap-siap. Pak RT, Bu RT, kula kali warga pamit langsung riyen nggih. Nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Anggu. Nggih. Bareng Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa. Pilih nomor 2 bersama kami membangun negeri. Dewasa, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Pilih nomor 1 untuk Indonesia sejahtera selalu. Walah Bu, mau kampanye Bu Citra karo Bu Gita jian patut diacungi jempol. Ya gak Bu Guru? Yo mau ki bu-ibu ning desane kene nonton kampanye Bu Citra karo Bu Gita ning desa sebelah ndok 3 kilonan. Alah, ning desane awake dhewe ya pol rame. Kampanye Bu Risma karo Bu Melin jian mantul. Yo yuk mantep pol mau aku yo itu beras masam langsung tak masak. Walah, pulun pol. Untuk beras tak ayo, aku loh untuk kaos kau paslon siji. Aku ya entuk masane.
Wis to Bu Ibu, into apa lan sepiro iku ora bakal untuk aku paslon bakal pilih apa orane. Besok wis masuk masa tenang menuju dina pemungutan suara. Sabar wae, Teni paslon iki bakal kepilih, oke? Oke. Loh, buka aja selama. Wis nyoblos ta, Bu? Mboten Pak, kula ora nyoblos. Loh kok malah golput kenapa, Bu? Aku dipaksa Yunopi milih paslon nomor 2, Pak. Lah, mengko nek aku ora milih kuwi kok aku batik dineson Yunopi, padahal kan jagoanku ki nomor 1, Pak. Jadi timbang bingung kula ya mboten nyoblos. Loh, Bu, pemilu kuwi di asas bebas. Kene iso milih sak senenge awake dhewe tanpa dipaksa. Lah mengko nek Yunopi takon teng petugas TPS -e pripun, Pak? Lah mengke Yunopi nesoni kula mboten manut dekne. Tenang, Bu, sing awake dhewe pilih iki rahasia. Ora mungkin ana sing beberke apa meneh petugase. Alah, nggih nek ngono aku tak melu nyoblos kok, Pak. Tapi pedahe kula bocor ya, Pak. Kula angsal goncengan jenengan. Ya Bu, karena karo aku meng Bu RT menyang dhisik yang siap-siap ampun golput kuwi mari Indonesia ra maju. Mosok programnya pemerintah sing jos-jos gak terlaksana amarga warga sing ra milih. Kan mboten becik niku. Alah nggih, Pak, tak siap-siap riyen. Ayo, Pak, langsung mawon. Ayo, Bu. Kene teng TPS 3 nggih, Pak. Iya, Bu, formulir C6 digawa ta? Nggih, niki. Ayo.
Ampun Bu, bali bareng kula mau kene. Mengke Bu RT marah mboten? Ora Bu, bojoku ki pinter. Ora mungkin goncengke tanggul dhewe menyoblos diseneni. Berdua. Nggih Pak. Pak, diplau kula ngertos enten nyoblosnya kertas mau lho sing dipun nyoblos dua. Padahal ngoten niku bukannya sekali salah siji mawon to Pak. Ngono kuwi nyalahi aturan Bu, nyalahi asas pemilu sing muni jujur lan adil. Sing ngekeki kertas loro ra adil, sing kok kertas loro ya ora jujur. Ngono sing mari Indonesia ra maju. Ampun ditiru ngoten niku nggih Pak. Ya ndak boleh no. Ayo Bu. Nggih. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri. Iki mesti paslon siji ki sing menang jagoku kok. Jagoku sih mesti bucit karo bucit. Jare sore niki nggih hitungnya pun selesai, dadi ra sabar pengen ngerti sapa sing menang. Iya sore niki dilingkas ki. Today I don't feel like doing anything. I just Jadi wanna calon lay in presiden my tabrak ya bed. dengan kue putu. Ini. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Ini 'Cause Bandung kue today I putu swear I'm presidennya. not doing Ini agen. anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. No, quick to enter so they can teach me how to dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Button. Nothing at all. Tomorrow I'll wake up, lose a P90X with a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!" Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear